Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di media tutorial. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Beri dukungan kami dengan cara subscribe agar kami bisa berkembang dan dapat memberikan banyak informasi ilmu lainnya. Semoga dapat bermanfaat. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal if part 4, yaitu account if dan sum if. Sebelum kita mengerjakan soal ini, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian dari account if dan sum if itu. Pengertian dari account if merupakan rumus statistik pada Excel yang berfungsi untuk menghitung jumlah nilai sesuai dengan kondisi tertentu. Mohon untuk diperhatikan di garis bawahi, untuk account if ini menghitung jumlah nilainya ya. Nah, sedangkan sum if itu merupakan rumus statistik pada Excel yang berfungsi untuk menghitung total nilai sesuai dengan kondisi tertentu. Di garis bawahi total nilai. Perbedaannya account if dan sum if itu, kalau account if menentukan jumlah nilai, sedangkan sum if itu menentukan total nilainya. Jadi ada kalkulasi penjumlahan dari jumlah-jumlah nilai, maka akan digabung menjadi total nilai. Untuk lebih memperjelasnya, kita akan beralih pada latihan account if dan sum if. Pada tahap pertama kita akan mengerjakan latihan account if ini. Oke. Di sini ada tabel, di mana tabel ini menjelaskan tentang nama karyawan dan bagian-bagian karyawan tersebut. Nah, untuk di bagian ini ada bagian yang tertulis 2 kali, bahkan 3 kali. Nah, dan kita diminta untuk menentukan banyaknya karyawan dari teknisi, admin, dan staff. Berapa jumlah karyawan yang di bagian teknisi, berapa jumlah karyawan pada bagian admin, dan berapa jumlah karyawan pada bagian staff. Ini kita hapus dulu. Dan kita mulai mengerjakan untuk karyawan di bagian teknisi. Sama dengan account if, buka kurung, untuk ranknya kita akan mengeblok yang nantinya akan kita jumlahkan. Ini bagian ya. Ini kita blok. Ada cara mudah untuk mengeblok agar bloknya ini langsung pada bagian akhir dengan cara menekan tombol shift dibarengi dengan CTRL, kemudian panah ke bawah, tekan secara bersamaan, maka dia akan mengeblok sampai dengan akhir tabel. Setelah ini kita berikan titik koma, kemudian kriterianya yaitu tadi kita ingin menentukan bagian teknisi. Jangan lupa untuk memberikan tanda kutip di awal dan di akhir bagian kriteria. Teknisi, tutup kurung, enter. Teknisi terdapat 4. Kita coba hitung secara manual. Nomor 2 ada teknisi. Ini teknisi lagi 2 ya. Teknisi 3, 4. Nah, sesuai. Untuk yang berikutnya bagian admin caranya sama. Ini kita perbesar. Caranya sama. Namun di sini kita akan kriterianya kita akan klik saja ya. Tadi kan kita tulis, ini nanti kriterianya kita klik. Sama dengan account if. Buka kurung ranknya. Pada bagian ini kita blok dengan cara yang sama. Kemudian titik koma. Untuk kriterianya ini
kita klik bagian ini. Apabila untuk kriterianya ini kita mengklik sel, maka tidak perlu menggunakan tanda kutip. Namun apabila kita mengetik, kita harus menggunakan tanda kutip di bagian awal dan akhir kriteria. Kemudian tutup kurung, enter. Admin ada 2, 1, 2. Nah, kemudian staff sama dengan account if, buka kurung, ranknya kita blok lagi pada bagian jabatan, kemudian kriterianya ini kita klik saja. Ini bisa mengklik seperti ini, atau kita juga bisa menulis. Kalau menulis kita harus menggunakan tanda kutip seperti ini, staff. Hasilnya akan sama kok, cuman memang lebih repot lagi kalau menuliskan. Nah, staff ada 4. Oke, sangat mudah untuk bagian account if ini, dimana pada bagian account if ini kita hanya menjumlah bagian yang tercetak 2 atau 3 atau tertera 2 atau 3 bahkan lebih, kita akan merekapnya. Namun pada bagian berikutnya yaitu bagian berikutnya yaitu sum if, kita akan menjumlahkan. Di sini ada perbedaannya, ini lebih detail lagi ya, karena dia akan menjumlahkan. Oke, ini kita hapus saja. Nah, pada bagian sum if ini kita diminta untuk menentukan banyaknya total penjualan dari merek motor ini. Jadi seperti ini. Di sini kita lihat ada tabel penjualan per nama SPG ya, dengan merek motor yang sama dan total penjualan per SPG yang berbeda-beda. Maka kita disuruh menentukan berapa penjualan Honda dalam periode ini ya, berapa Honda yang terjual ini. Jadi per kalkulasi antara per SPG dan SPB dari motor yang sejenis, berapa total jualnya. Oke, caranya yaitu sama dengan sum if, buka kurung, untuk ranknya kita kan akan menentukan kriterianya dari merek motor ini. Berarti ranknya kita akan memblok bagian merek. Kita blok dengan cara yang cepat, shift CTRL dan tekan anak panah ke bawah, maka akan memblok keseluruhan bagian tabel. Setelah itu titik koma, kriterianya kita klik di bagian Honda ini, kemudian titik koma lagi. Untuk ranknya kita akan menjumlah total jual per merek Honda. Berarti untuk sum ranknya ini kita blok, kemudian tutup kurung, enter. 32. Kita ulangi lagi caranya. Sum if, buka kurung, ranknya kita blok merek motor keseluruhan, kemudian titik koma, dan untuk kriterianya bagian ini titik koma lagi, sum ranknya kita blok total jual sampai akhir tabel, kemudian tutup kurung, enter. Lagi sum if, buka kurung, ranknya kita blok merek motor, kemudian titik koma, kemudian kriteria di bagian ini, kemudian yang akan dijumlahkan ini kita blok, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Oke, untuk lebih memastikan coba kita hitung secara manual berapa unit Honda yang terjual pada tabel di atas, yaitu kita menjumlahkan ini ditambah Honda ini ditambah ini ditambah ini sama dengan, tentunya sama. Nah, rumus sum if ini sangat berguna untuk membantu mempercepat proses pengerjaan.
tentunya tugas teman-teman apabila menggunakan rumus manual akan merepotkan karena memakan banyak waktu dan lebih mempermudah apabila dengan menggunakan rumusan ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Apabila video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan.